Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Mahamdi STMT dengan NIDN 0027117104. Saya adalah dosen jurusan Teknik Arsitektur Universitas Negeri Gorontalo. Video ini merupakan bagian dari PDD UKP TPT bidang pengajaran, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Adapun mata kuliah akan saya bawakan yaitu mata kuliah rencana anggaran biaya dengan kode mata kuliah EAH 67643. Mengenai mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang akan diajarkan pada semester 4. Mengenai tujuan mata kuliah ini yaitu agar mahasiswa bisa menghitung dan mengendalikan biaya proyek konstruksi secara profesional. Sementara untuk CPL-nya yaitu setelah lulus mata kuliah RAB ini, mahasiswa diharapkan mampu merencanakan, menghitung, dan menyusun anggaran biaya bangunan konstruksi yang akurat, realistis, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk CPMK dari mata kuliah ini yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan komponen dan dokumen RAB berdasarkan regulasi yang berlaku. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu menghitung volume pekerjaan konstruksi dari gambar kerja. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menganalisis harga satuan pekerjaan menggunakan AHSP 2024. Yang keempat yaitu mahasiswa mampu menyusun LAB, RKS, dan time schedule menggunakan format Excel. Untuk materi pembelajaran mingguan, mata kuliah RAB ini terdiri dari 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Adapun mengenai pembagian dari mata kuliah ini yaitu di pertemuan pertama terdiri dari kontrak perkuliahan, pengertian, dan ruang lingkup rencana anggaran biaya. Pertemuan kedua yaitu perhitungan volume pekerjaan persiapan, pekerjaan galian, pekerjaan urutan tanah, fondasi, dan pekerjaan lantai. Materi yang ketiga yaitu perhitungan volume pasangan dinding, acian, dan plester. Materi yang minggu keempat yaitu perhitungan volume beton berulang, slope, kolom, rimba, dan ringkap. Materi yang minggu kelima yaitu perhitungan volume lantai ruangan, penutup lantai, dinding, kamar mandi, dan WC. Untuk minggu kelima yaitu perhitungan volume rangka plafon dan penutup rangka plafon. Untuk minggu ketujuh yaitu perhitungan volume pusat pintu, jendela, daun pintu, dan jendela. Setelah itu di pertemuan ke-8 kita akan memasuki UTS yaitu ujian tengah semester. Dan dilanjutkan di minggu ke-9 yaitu perhitungan volume rangka atap, penutup atap, alat air hujan, dan lispan atap. Untuk minggu ke-10 yaitu perhitungan pekerjaan pengecetan dinding, pengecetan plafon, pengecetan kusen, pintu, jendela, dan display. Untuk minggu ke-11 yaitu perhitungan pekerjaan penggantung yaitu penggantung kunci, pintu, dan jendela. Untuk minggu ke-12 adalah pekerjaan pemasangan titik-titik listrik dan pekerjaan utilitas dan sanit air. Untuk minggu ke-13 kita akan mempelajari analisa harga satuan pekerjaan. Untuk minggu ke-14 kita akan penyusunan rencana anggaran biaya. Dan minggu ke-15 kita akan membuat rekapitulasi dari rencana anggaran biaya tersebut. Dan diakhiri di minggu ke-16 yaitu ujian akhir semester. Adapun mengenai metode pembelajaran, kita akan memakai mengenai project basic learning, yaitu contoh perhitungan nyata RAB bangunan satu lantai secara lengkap. Sementara untuk media pembelajaran yaitu kita mempergunakan Microsoft Excel dan PowerPoint. Sementara untuk penilaian mata kuliah yaitu terbagi atas 4 bagian. Pertama yaitu partisipasi aktif mahasiswa sebanyak 10%, penugasan materi sebanyak 40%,
UTS 20%, dan UAS 30%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu kembali dalam mata kuliah rencana anggaran biaya. Hari ini merupakan pertemuan kedua dari mata kuliah ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan rencana anggaran biaya dan jenis-jenisnya. Jadi di sini ada tahapan-tahapannya. Tahapannya itu dalam mata kuliah kita itu kurang lebih sekitar 16 kali pertemuan. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf, saya lupa tadi untuk mengabsen karena kita sudah masuk di dalam kuliah, jadi saya lupa tadi untuk membuat absen. Mungkin nanti absennya nanti kita bukan di sana ya, di apa? Di aplikasi. Kita sekarang sudah berada di minggu kedua. Sebelum saya melanjutkan, di sini kita harus tahu dulu ini pengertian-pengertiannya secara bahasa ya. Karena biasa kita di lapangan itu bermacam-macam istilah-istilahnya. Jadi biasa ada istilahnya engineer estimate atau EM, owner estimate, tahap penawaran, rencana anggaran pelaksanaan. Itu sebenarnya sama semua namanya istilahnya, sama itu. Di sini ada jenis biaya owner. Yang pertama itu estimasinya biaya langsung. Biaya langsung itu maksudnya biaya material. Jadi misalnya kita membangun fondasi, berarti biaya langsungnya itu material itu terdiri dari semen, batu, pasir. Itu biaya langsung. Terus ada juga estimasinya biaya yang tidak langsung. Ada biaya tak terduga, ada biaya tuntungannya. Yang masuk biaya langsung yaitu biaya untuk bahan material. Yang kedua yaitu biaya untuk upah buruh atau labor atau manpower. Yang ketiga yaitu biaya untuk penggunaan peralatan equipment. Itu yang biaya langsung. Kalau biaya tidak langsung dia lebih banyak lagi. Jadi istilahnya dia biaya overhead atau biaya overhead yang di lapangan. Pertama itu biaya personil di lapangan. Fasilitas sementara proyek seperti biaya untuk pembuatan gudang, pembuatan kantor, penerangan, pagar, komunikasi, dan transportasi. Ada bank garansi, denda bank, izin bangunan, pajak. Dan juga peralatan kecil yang umumnya habis terbuang setelah proyek selesai. Foto-foto dan gambar atau asli. Kualitas kontrol seperti tes tekan kubus atau silinder beton, baja sondir, rapat-rapat di lapangan, dan biaya-biaya pengukuran. Jadi semuanya itu biaya tidak langsung ya. Maksudnya di sini biaya-biaya ini mendukung proyek ini. Jadi seperti itu kayak foto-foto itu sebenarnya biayanya untuk mendukung proyek itu. Karena kalau kita melaksanakan proyek itu harus ada anunya kan, harus ada dokumentasinya. Pada saat kalian berhadapan dengan owner, berapa persen pekerjaan saya? Ownernya misalnya tinggal di luar daerah. 40%, mana buktinya? Hanya foto itu sangat penting. Itu maksudnya biaya tidak langsung. Dan juga kualitas kontrol seperti tes tekan kubus. Pada pekerjaan-pekerjaan konstruksi misalnya beton, di situ kan ada aturan-aturan misalnya beton K125, K150, K125. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Kita harus ada tes tekan kubus. Dimaksud dia biaya tidak langsung itu melaksanakan percobaan itu mempergunakan biaya. Cuma biayanya itu tidak langsung berpengaruh di bangunannya. Ada rapat-rapat di lapangan. Itu sangat penting juga. Kita harus koordinasi sesama kita koordinasi dengan tukang, kita koordinasi dengan owner. Ada rapat harian, ada rapat mingguan, ada rapat bulanan. Sampai sini ada yang mau bertanya mengenai ini? Ada yang mau bertanya? Silakan. Pertanyaan saya, apakah ada minimal persentase antara pembagian dari biaya langsung dengan biaya transaksi? Misalnya ada pembagian secara khusus apa yang aturan seperti apa?
sebenarnya kalau secara aturan yang baku dia tidak ada anunya. Harus misalnya dia harus 10% atau tidak. Cuma biasanya kita itu sebagai perencana, kita itu biasa mempersiapkan. Walaupun ada dengan tidak ada kejadian, kita mempersiapkan duluan. Jadi kurang lebih sekitar ya, kalau saya ya, kurang lebih sekitar 10% lah. Bisa terpakai, bisa saja tidak terpakai. Cuma harus di-spend duluan, persiapkan. Seperti ini kan, ini contoh biaya yang tidak terduga. Ya tidak terduga contoh ya. Misalnya tukang sementara bekerja, tiba-tiba jatuh patah di kaki. Itu kan dia tidak terduga itu. Nah, kira-kira siapa yang bertanggung jawab di situ? Nah, yang bertanggung jawab itu kontraktornya kan? Iya. Jadi dia harus membawa ke rumah sakit, membiayai sampai dia sembuh. Makanya pada saat sebelum kita angkat itu, sebelum dia menandatangani kontrak, kan ada tadi asuransi itu harus disiapkan dulu, karena kejadian seperti itu bagus kalau dia masih hidup. Kadang ada yang meninggal kesetrum atau jatuh dari lantai 5, itu hal yang biasa dalam dunia konstruksi. Jadi memang biaya tak terduga itu ya plus minus dia ada yang banyak, ada yang tidak. Cuma kita biasanya spare itu kurang lebih 10%. Tapi kita selalu berdoa mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Nah, sekarang kita bicara keuntungan. Kontraktor itu keuntungannya dari mana sih? Keuntungan ATP. Keuntungan itu tidak sama dengan gaji. Keuntungan adalah hasil dari payah dari kalian, ditambah hasil dari faktor risiko. Biasanya kontraktor itu mengambil keuntungan biasanya dari mereka mengatur secara memanage, misalnya tukangnya di lapangan butuhnya 50 orang. Dengan keahlian dia pakai 40 orang, volumenya sama. Di mana dapat ilmu seperti itu? Ilmunya di manajemen konstruksi. Bagaimana misalnya 50 orang, si produk 50 orang itu dikerjakan oleh 40 orang, produknya sama. Jadi beda kan? Kita menggaji 50 orang, kita menggaji 40 orang, tapi produknya sama. Jadi di situ kan keluar keuntungan. Jadi keuntungan itu tidak sama dengan gaji, karena gaji itu dia sudah rutin, memang sudah aman di situ. Jadinya misalnya seorang tukang itu gajinya 200.000 itu sudah pasti itu. Aturannya dari mana itu gaji itu sudah disusun sesuai ada permennya. Peraturan Menteri. Kita lanjut di rencana anggaran biaya atau susunan. Pertama susunan RAB-nya, tahap penyusunan RAB, contoh RAB, perhitungan RAB. Ini tahapan-tahapannya. Pertama susunan RAB. Susunan RAB yang disampaikan berupa suatu dokumen yang isinya secara urut dari depan sebagai berikut: rekapitulasi, rincian RAB-nya sebagai kuantiti, daftar harga satuan pekerjaan, analisa harga satuan pekerjaan, daftar harga satuan bahan dan hutang. Nanti contoh-contohnya saya akan perlihatkan sebentar. Ini ada badan. Jadi badan ini di sini maksudnya bercerita daftar harga material, daftar harga upah, daftar sewa alat itu disatukan dalam analisa harga satuan. Jadi dalam analisa harga satuan itu terdiri dari 3 komponen ini. Setelah itu dia masuk ke rincian RAB. Setelah ini dia rekapitulasi. Ini pengertian dari rekapitulasi. Berisi rekapitulasi dari RAB yang telah dibuat di sini biaya totalnya. Jadi rekapitulasi itu adalah biaya total. Angka terakhir berupa jumlah total yang digunakan kemudian dituliskan dalam kalimat. Jadi ini ada total. Jadi terdiri dari beberapa subbagian dan dijumlahkan. Ini ada misalnya pekerjaan persiapan, pekerjaan sang, misalnya. Angka totalnya itu namanya rekapitulasi. Harga real ditambahkan dengan pajak 10%. Kenapa harus ada pajak? Karena itu memang peraturan pemerintah. Pajak 10%.
dijumlahkan dan dibulatkan. Rincian RW berisi rincian perhitungan berencana barang biaya yang dibuat untuk setiap pos pekerjaan. Berarti setiap pos pekerjaan. Perhitungan dilakukan dengan cara mengalihkan volume untuk setiap pos pekerjaan dengan hanya satuan pekerjaan. Volume pekerjaan dihitung dengan melihat gambar bestek. Melihat gambar. Jadi kalian sebagai arsitek gambar itu harus lengkap. Dalam sebesar gambar harus lengkap. Jadi kalian sebagai arsitek itu harus perhatikan seperti gambar itu harus jelas. Ada tampaknya, ada potongannya, ada detailnya. Detailnya didetail lagi. Supaya gambarnya jelas. Karena pada saat kita mempraktik di lapangan, kan kita menghitung semuanya. Kita hitung masing-masing itemnya. Jadi yang tadi rekapitulasi itu, dia terbagi. Kriteria persiapan terdiri dari pekerjaan apa saja. Pekerjaan tanah terdiri dari ini, pekerjaan pasangan. Jadi maksudnya di sini, yang kita lakukan di lapangan berarti yang pertama itu persiapan. Jadi pertama itu kayak persiapan, Kita kasih bersih dulu daripada lokasi. Kalau kita blokkan dan tadi juga tanya tempat direksi namanya, barang peningkatan. Itu namanya persiapan deh. bikin gudang. Jangan sampai kalian di lapangan gudang tidak dibikin lainnya. Taruh semen, taruh saya dekat situ. Pasti dia. Kalau ada gudang kan dia lebih itu. Lebih terjam informasi. Keamanannya sih. Berada pada pemamannya. Jadi biasa kan kalian lihat kan di lapangan. Ini belum ada di bangunan tapi sudah bagian baru rapi, ya kan? Ayo waktu persiapan nih. Kalau dikali dalam biaya itu ada biayanya. Ada biayanya. Satuannya juga ada, hitungannya ada. Satuannya per meter. Kalau untuk padamnya itu meternya meter lagi. Misalnya 10 meter. Per meternya dia berapa ada jelas. Yang kedua pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah kan pertama gali dulu kan. Habis digali, baru kita pasir. Tegak baru kita pasir. Nah sekarang galinya bagaimana? Kembali lagi ke gambar. Oh kita lihat gambar galian ini 80 meter, apa 80 cm. Nanti kita gali dulu 80 cm. Karena gambar dengan ini dia saling itu, saling berhubungan terus. Biasanya mata kuliah ini perempuan paling senang ini. Kalau di lapangan, biasa perempuan yang pegang seperti ini. Biasanya. Bagus ya. Daftar harga satuan pekerjaan. Berisi daftar analisa harga satuan pekerjaan itu masing kaitan pekerjaan. Ini bentuknya. Jadi yang berbeda dengan yang tadi, ini harga satuan. Jadi maksudnya, misalnya galian batu, harga per meter kubiknya berapa? Harga persatuan. Direksi kit. Ada istilah LS. Ada yang tahu LS? Ada yang pernah dengar LS? LS itu apa? Kan kalau meter persegi kan jelas kan? Meter lari, meter kubik. Tapi LS. LS itu kalau pengertiannya itu kurang lebih ya, dia sudah dihitung dan diperkirakan. Perkirakan dia harganya segitu. Tapi sebelumnya dihitung dulu. Jadi misalnya direct skip, berapa harga direct skip? Ya kurang lebih 10 juta. Sama. Tapi dia sudah tahu bahwa 10 juta itu terdiri dari apa. Berarti dia sudah dihitung. Cuma dia dalam satu bentuk yang sudah jadi LS. Kalau meter persegi kan sudah jelas kan? Iya. Meter atau meter lari.
Kalau misalnya pemasangan keramik, satuannya apa? Meter persegi atau meter kubik atau meter lari? Tersegi. Meter persegi. Kalau jalan, satuannya apa? Meter panjang, meter pangkat satu. lari. Meter pangkat satu kan? Iya. Kalau misalnya ini apa? Fondasi, Meter kubik. meter kubik, meter pangkat tiga. Meter. Itu kita harus jeli di situ karena salah hitung kita, salah taruh pangkat saja kita pasti salah. Misalnya yang harusnya meter lari kita hitung dalam meter kubik, karena harga satuannya itu berbeda. Ini adalah analisa harga satuan pekerjaan. Berisi rincian perhitungan harga satuan pekerjaan untuk setiap pos pekerjaan. Metode untuk menghitung ini, dia ada beberapa macam. Ada analisa BOW, ada cara SMI, ada cara PSR, cara dari bina marga, cara modern, ada juga gabungan dan pengalaman. Jadi masing-masing ada metodenya. Analisa BOW itu adalah analisa yang diciptakan dari zaman Belanda. Biasanya di lapangan itu kontraktor itu tidak memakai BOW karena apa? Harganya katanya tinggi. Harganya tinggi. Tapi memang kalau kita melihat dari kenyataan sekarang, bangunan-bangunan Belanda itu rata-rata umurnya panjang, ya kan? Kayak bangunan-bangunan yang itu ya. Karena mereka memakai analisa BOW. Biasanya kalau analisa BOW itu, kalau misalnya dalam satu satuan, misalnya bikin fondasi kita pakai, contohnya 1 sak semen, mereka itu pakai 3 sak semen. Itu BOW. Makanya bangunan-bangunan zaman dulu itu sangat kuat dia. Cara SNI itu yang kita pakai populer ya, yang sekarang. Ada juga cara PPR. Cara dari bina marga ini khusus untuk pekerjaan jalan. Ada juga cara modern, ada juga gabungan dan pengalaman. Ada kenalan saya, dia sudah itu ya, sudah sepuh. Dia menghitung, membuat analisa itu berdasarkan pengalamannya dia tidak pakai buku. Karena dia sudah tahu di lapangan. Itu berdasarkan pengalaman. Jadi mata kuliah ini sebenarnya dia lebih bersifat keterampilan. Maksudnya keterampilan itu semakin kalian praktek semakin ahli. Dia bukan hafalan. Jadi semakin kalian berpraktek semakin ahli. Makanya orang semakin senior dia semakin ahli pasti. Karena dia semakin sering melakukan. Kalau kita bicara gaji orang estimator biasanya lebih tinggi daripada arsiteknya sendiri. Biasanya. Ini sekedar intermezzo ya. Ini bagian baku. Ini analisa pekerjaan ya. Jadi analisa itu terdiri ada bahannya, ada tenaganya, ada alatnya. Sekarang dari mana perhitungan itu merupakan sebuah rumus yang sudah pasti. Tapi berdasarkan analisanya, kalau analisanya BOW berbeda satuan ini. Satuannya berbeda. Mungkin dia lebih banyak semennya kah atau lebih. Seperti anak-anak rata-rata bangunan Belanda itu kan umurnya lama. Ada contoh misalnya ini harga satuan pekerjaan 37.500. Kalau dia BOW mungkin saja bisa 50.000 harganya. Karena apa? Karena bahan-bahannya itu lebih banyak dipakai. Tapi dengan zaman sekarang sangat jarang orang memakai BOW itu, katanya rugi. Jadi dalam suatu analisa itu ada terdiri dari 3 ya, bahannya, tenaga, alatnya. Ini contoh untuk uraian pekerjaan galian batu laku. Kenapa bahannya tidak ada? Kan kalau teman menggali kan tidak pakai bahan. Iya, pakai alat. Dia cuma pakai alat. Tenaga.
daftar harga bahan atau spesifikasi yang mengatur untuk dan materi asal. Jadi kartonnya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Pak, Ya. saya Pak. Pak, saya mau tanya kalau misalkan sampai Pak tadi kan kalau buat suatu bangunan kan butuh terapi baru DP klien itu bisa menentukan untuk DP bangunan itu yang pakai apa kan itu kan suatu penelitian terapi. Nah, bagaimana kalau misalkan di tengah pembangunan itu dari visi klien itu dia merubah DP material yang harus dipakai Pak? Dari klien. Iya, dari trade finance itu bagaimana dengan sementara untuk PRAB sudah dirancang Pak dari dari sebelum pembangunan kayak sudah bilang Pak begini baru PRAB sudah dirancang, tapi pas di pertengahan pembangunan itu pada klien bisa ada Ada ide baru begitu. ide baru atau request apa apa itu bagaimana dengan di PRAB Pak? Sebenarnya kalau saya lagi kita kembali ke kontrak dulu. Jadi misalnya kita lihat kontrak, Pak, begini kita sudah sepakat ini. Tapi kalau Bapak misalnya mau merubah atau mau menambah, kita namanya nilai kontrak. Ada di kontrak lain, terus kerjaan itu. Karena apa? Karena biaya kan pasti bertambah. Iya. Iya kan? Kalian mau nggak rugi? Tidak mungkin kan? Iya kan? Misalnya di kontrak yang lama dia harganya 50 juta. Pada saat dia ada ide seperti itu harganya jadi 60 juta. Kalian mau nombok 10 juta? Kan tidak mungkin. Jadi sebenarnya komunikasi juga. Jadi kalian jelaskan dulu, kita sudah sepakati ini Pak, tapi kalau Bapak mau merubah, ada konsekuensinya. Harganya mungkin bertambah 10%. Bapak mau tidak? Kembalikan lagi. Ada, pasti dia akan berpikir. Tapi kalau dia bilang sudah, maju saja. Itu kan berarti dia konsekuensinya menambah anggarannya. Jadi RAB-nya diganti lagi Pak kalau begitu. RLP-nya diganti, kalau volumenya tidak diganti. Cuma anunya saja, apanya? Dia kayaknya kalau dari jumlah seperti tadi dia nggak bertambah dia. Karena misalnya gini kan, semen 1 dengan semen 2 volumenya sama kan? Volume di proyek kan? Iya. Cuma merek saja yang beda. Jadi RLP-nya nggak global. Bagaimana kalau DP volume ini diubah Pak? Bagaimana? Bagaimana kalau kasus DP volume itu diubah Pak? Dari siapa ini? Dari Dari owner. Iya, dari online. Dari owner. Iya, iya kan. Biasanya kalau di lapangan ya, yang selalu merubah itu DP kontrak yang merubah bukan DP owner. Bukan klien. Nah ini anu ya, apa dulu? Cerita di balik layar. Karena biasanya begini kan, owner itu suka yang terbagus kan. Iya. Kalau kita sebagai pelaksana suka yang termurah. Biasanya ada pertemuan seperti itu. Jadi kesimpulan untuk mata kuliah ini sebenarnya dia sederhana ya. Yang penting kita itu senang. Kalau kita senang dengan berhitung, pasti kita lebih mudah untuk mata kuliah ini. Karena mata kuliah ini merupakan sebenarnya inti harta. Kita tahu menggambar, tapi kita tidak bisa menghitung. Itu kan biasa kendala-kendala di belakang. Tapi kalau kalian tahu menggambar, kalian tahu menghitung, kalian tahu pakai instrumen, itu lebih mungkin kalian akan dibayar lebih tinggi lagi kalau sudah terpraktek. Mungkin kalau tidak ada ya. Jadi kesimpulan saya cuma segitu. Jadi untuk mata kuliah ini perbanyaklah kalian latih secara otodidak. Kalau perlu misalnya dapat gambar-gambar, kalian coba-coba Lihatin. karena mata kuliah sifatnya dia semakin kita latih, kita semakin tahu. Dia tidak bisa dihafal. Ini mata kuliah bukan makalah. Semakin dilatih semakin ahli. Baik, mungkin cuma itu dari saya. Nanti insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan ketiga. Dia sudah masuk di materi hitungan per bagian ya. Jadi misalnya hitungan khusus fondasi, hitungan khusus dinding dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.